Oke, kita ketemu lagi di pembahasan kita. Hari ini, kita bakal bongkar sesuatu yang keren banget. Semacam sistem operasi dari Tuhan buat ngebangun masyarakat yang kuat. Dan ini semua ada di surah Al-Baqarah. Pertanyaannya kedengeran agak provokatif ya, tapi serius, ini premis kita hari ini. Kita bakal lihat gimana ayat-ayat ini ngasih cetak biru yang bukan cuma relevan, tapi juga super praktis, bahkan buat zaman sekarang. Nah, penting banget nih kita pahami konteksnya. Ayat-ayat ini tergolong Madaniyah, artinya turun pas komunitas muslim lagi dibangun di Madinah. Jadi isinya tuh bener-bener aplikatif, kayak instruksi manual buat ngatur kehidupan sosial, ekonomi, bahkan sampai pertahanan. Oke, kita langsung selamatin modul pertama. Di sini, kita akan lihat gimana fondasi paling dasar soal keteraturan dan kejelasan diletakkan buat masyarakat yang baru ini. Jadi ceritanya, para sahabat itu nanya soal fase bulan, dan jawaban yang turun tuh bukan penjelasan astronomi yang jelimat atau hal-hal mistis. Justru, jawabannya super praktis. Bulan itu, ya, penanda waktu kalian. Ini langsung mengubah cara pandang, dari kosmos yang misterius jadi alat yang fungsional buat ngatur hidup bareng-bareng. Coba deh lihat pergeseran cara berpikirnya. Kebiasaan lama yang gak efisien, yang isinya tahayul, itu dirombak total. Diganti jadi sistem yang logis, terukur, dan transparan. Ini sebuah revolusi mental loh. Nah, ini nih yang unik. Ayat ini turun gara-gara kebiasaan aneh orang dulu pas lagi ihram. Mereka ngerasa lebih soleh kalau masuk rumah manjat dari belakang. Al-Quran langsung potong, udah masuk lewat pintu aja. Simpel kan? Tapi ini metafora yang kuat banget soal transparansi dan pentingnya ngikutin prosedur yang benar dalam segala urusan. Oke, kita lanjut ke modul berikutnya. Kalau tadi soal tatanan di dalam rumah, sekarang kurikulumnya geser ke arena yang risikonya jauh lebih tinggi, konflik bersenjata. Coba perhatiin, ini tuh konsep yang revolusioner banget buat zamannya. Peperangan yang diatur dengan sangat ketat, ada batas etisnya yang super jelas, jadi bukan perang barbar tanpa aturan, tapi sebuah tindakan defensif yang sangat terkendali. Dan alasan dibolehinnya perang ini bukan buat menaklukkan, tapi buat menghentikan fitnah. Fitnah di sini artinya penindasan sistematis yang menghalangi orang buat bebas berkeyakinan. Sebuah kondisi yang bahkan disebut lebih parah dari pembunuhan. Tujuannya pembebasan, bukan penjajahan. Jadi, poin utamanya adalah pengendalian diri. Selalu ada pintu keluar buat damai. Aturan-aturan ini ngebuat konflik jadi lebih manusiawi dan mencegahnya jadi ajang saling bantai. Ya, tentu aja. Setiap upaya besar, apalagi pertahanan, itu pasti butuh sumber daya. Nah, ini ngebawa kita ke modul strategi ekonomi. Coba deh kita pikirin bentar. Biasanya kan kita mikir ini tuh soal tindakan nekat, bunuh diri, atau semacamnya. Tapi, bener nggak sih artinya itu? Dan ternyata ini yang mengejutkan. Tafsir utama dari para ulama justru bilang kalau kebinasaan sejati itu bukan karena nekat di medan perang, tapi karena sifat kikir, pelit buat mendanai pertahanan komunitas, yang akhirnya malah bikin komunitas itu lemah dan hancur. Jadi justru dengan memberi, kita menyelamatkan diri sendiri. Keren kan? Ayatnya nggak berhenti di perintah berinfak, tapi ditutup dengan panggilan buat mencapai ihsan. Jadi ini mengubah kewajiban finansial yang tadinya biasa aja, jadi sebuah jalan spiritual buat meraih cinta Tuhan. Oke, kita masuk ke ujian pamungkas dalam kurikulum ini. Ujian yang ngegabungin semua pelajaran tadi. Ibadah haji yang super detail. Lihat deh, ini tuh kayak sistem manajemen proses yang canggih banget, lengkap sama rencana darurat atau contingency plan. Pesannya jelas, selesaikan apa yang udah kamu mulai. Bahkan pas ada halangan, kayak waktu perjanjian Hudaybiyah, sistem ini ngasih solusi biar komitmen kita tetap terpenuhi. Oke, kita udah bahas soal waktu, perang, ekonomi, dan ritual. Kelihatannya kan beda-beda banget ya. Tapi apa sih benang merah yang nyambungin semuanya? Pertama, ada aturan soal waktu dan transparansi. Ini bukan sekedar aturan, tapi fondasi buat sistem sosial yang adil dan efisien. Lalu, ada aturan perang. Tujuannya bukan agresi, tapi menciptakan kode etik konflik yang membatasi kerusakan dan selalu buka jalan buat damai. Terus, ekonomi. Perintah infak ternyata strategi brilian buat membangun ketahanan kolektif, di mana kekuatan komunitas bergantung pada kemurahan hati tiap individu. Dan terakhir, haji. Dengan semua aturan yang detail, ini adalah ujian komitmen tertinggi. Latihan buat nyelesain tugas sampai tuntas, bahkan di bawah tekanan.
Jadi, keteraturan sosial, etika konflik, ketahanan kolektif, komitmen total, semua itu ternyata cuma alat, sarana buat ngebangun sesuatu yang jauh lebih dalam di diri kita. Nah, pertanyaannya, apa sih mesin penggerak di balik semua sistem ini? Dan inilah kuncinya. Takwa. Takwa inilah kualitas internal, software di dalam diri kita yang pengen ditumbuhkan oleh seluruh kurikulum ini. Karena tanpa takwa, semua aturan tadi bisa jadi ritual kosong. Tapi dengan takwa, aturan-aturan itu jadi kerangka kerja buat mencapai kebaikan yang sejati. Itulah sistem operasi luar biasa yang tersembunyi di surah Al-Baqarah. Makasih banyak udah nyimak. Kalau kalian ngerasa pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa buat like, share, dan subscribe ke channel Belajar Pola Al-Quran, biar kita bisa bongkar pola-pola keren lainnya. Semua sumber referensi ada di deskripsi ya. Sampai jumpa!